Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, bersama kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Insyaallah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lari kembali berlari menuju ridho ilahi, semoga Allah ridhoi apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري آمين ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظم فيه بالرب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kepada segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua hadir dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, sehat iman kita sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita
di tempat yang insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu raudhah min riyadil jannah, yaitu surga-surganya Allah. Agar senantiasa kita semua segera berlari lalu kembali menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah dibimbing, dibina, dibawa ke agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari minal dhulumati ila nur, yaitu dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang menuju terang benderang, yang insyaallah kita akan selalu diberikan syafaat oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah orang-orang yang duduk di majlis-majlis ta'lim dan zikir yang selalu mengucapkan sholawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai ibadah kita adalah rububiyah kita untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Maka dunia adalah sebagai sawah ladang kita untuk memanen kita di akhirat. Dunia mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya untuk akhirat. Siapa orang yang duduk di majlis-majlis ta'lim, di tempat-tempat berzikir, itulah orang-orang yang memang cinta kepada raudhah min riyadil jannah, di tempat taman-taman surganya Allah, di mana ketika kita di dalam masjid begitu sampai mengucapkan salam majlis, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya awliyaillah, assalamualaikum ya Nurul Mustafa ya Rasulullah, assalamualaikum ya Ahlul Bait, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam majlis, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Itu malaikat sudah nunggu kita sebetulnya di dalam majlis ini, karena majlis ini bukan satu hari, seminggu, sebulan, setahun, sudah tahunan ini majlis. Ya. Manakala kita duduk di majlis taklim, lalu kita mengimani dan menikmati raudhah min riyadil jannah ini, itulah orang yang meraih daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa orang yang hadir di majlis-majlis ta'lim, itulah orang yang menyegerakan meraih ridhonya Allah. Dan kita raih ridha Allah itu hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita selaku makhluk dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi hambanya, yaitu menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah yang penuh dengan syafaat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita sudah diakui menjadi hamba Allah, maka kita wajib memasuki dan menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam majlis-majlis zikir, bersolawat, beristighfar, bertahlil, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa orang yang memperbanyak kalimat tauhid, kalimat tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang melazimkan, membiasakan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah
di setiap waktu, setiap saat, di rumah, di jalan, di majlis ta'lim, melazimkan kita membaca kalimat la ilaha illallah. Ketika kita masuk ke dalam rumah, ketika kita masuk ke dalam kerjaan kita, ke kantor kita, ke gudang kita, ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, sampai dalam kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan terkikis habis daripada kemiskinan, kefakiran. Terutama condong manusia di saat ini, zaman sekarang ini miskin dalam arti ialah uang, duit. Padahal di situ Allah kikis habis. Kemiskinan harta akan dihilangkan oleh Allah. Kemiskinan hati akan dipunahkan oleh Allah. Kemelaratan akal akan disingkirkan Allah. Berkat wasilah kita mengamalkan, melazimkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dikikis habis kemiskinan kita, kemelaratan kita, kefakiran kita. Bahkan kalimat la ilaha illallah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus 4.000 dosa besar kita. Setelah dosa besar kita terhapus oleh Allah, lalu yang akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keluarga-keluarga kita, ibu bapak kita, ibu mertua kita, bapak mertua kita, kakak kita, adik kita, ipar kita, cucu kita, semua akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat apa? Berkat fadilah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah keluarga kita diampuni dosa-dosanya, maka yang diampuni adalah tetangga-tetangga kita. Manakala tetangga-tetangga kita sedang termenung, sedang tertidur, lelap, di malam hari kita banyak-banyak baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dihapus dosanya. Berkat wasilah kita membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi barang siapa manusia yang beriman, berakal, meyakini kalimatut tauhid, kalimatut tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah Al-Quran. Siapa yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah berarti ia mengamalkan Al-Quran. Tertera di dalam Al-Quranul Karim surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sepandai apapun, sepintar apapun manusia, kalau dia tidak berzikir kalimat la ilaha illallah lalu kemudian tidak berguru, maka ia akan selalu lalai dalam batinnya untuk menjadi lembut. Bahkan sebaliknya, ia akan menjadi ghadab dan ghadab, mudah marah, mudah emosi, mudah tersinggung, karena kalimatut tauhid la ilaha illallahnya dari mulut hanya sampai tenggorokan, tidak masuk ke dalam renung kalbu kita. Na'udzubillah. Maka kalau kita orang-orang yang sudah bertorekoh, punya guru, punya mursyid, ada metode namanya metode zikir. Cara berzikir dapat melembutkan hati sampai kalimat latiful qalb, lembutnya hati, hingga pancaran-pancaran cahaya penglihatan kita, penglihatan batiniyah insya Allah. Maka apapun yang dikatakan, yang diucapkan oleh orang-orang yang memang tujuannya menyinggung perasaan orang akan tumbuh, terlihat oleh mata nur yang ada dalam hati kita.
Sekalipun itu tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki seseorang, tapi dengan cara ia menyinggung perasaan orang lain, maka tersirat dalam hati bagi orang-orang yang berzikir, masuk dalam renung kalbu, hati yang lembut, latiful qalb. Maka kalau malam banyakin ya latif, 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 ya latif. Ada harfun nida memanggil zat Allah yang maha lembut. Ya latif itu artinya lembut. Duduk di majelis-majelis ta'lim, solawat, istighfar, zikir. Lalu kemudian kita ngaji. Ngaji itu hukumnya adalah fardu ain. Itu ada 3. Ngaji tauhid fardu, ngaji fikih fardu, ngaji Quran fardu ain. Siapa orang yang tidak mendatangi majelis-majelis taklim, majelis tauhid, majelis fikih, majelis Quran, sementara itu fardu ain, maka berdosalah yang selayaknya sepatutnya tidak perlu diundang orang ngaji karena itu fardu. Datang kalau tahu secara kasat mata, melihat dengan kedua mata kita, mendengar dengan kedua telinga kita, menyaksikan dengan mata kita, menyaksikan dengan telinga kita. Oh, itu ternyata fardu ain, wajib. Sehebat apapun dia ngaji, sehebat apapun dia taklim, sehebat apapun dia baca kitab, kalau fardu ain, yo ngaji. Jangan nanti kita ngajak orang ngaji, tapi giliran kita nggak mau ngaji, berarti belum paham fardu ain. Sedangkan yang dinamakan pengajian yang namanya nahwu, syaraf, tajwid itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah. Itu namanya fardu kifayah. Maka hari kita datangi majelis-majelis taklim, di mana majelis-majelis taklim itu di dalamnya banyak ilmu, ada guru. Majelis taklim manapun bukan berarti harus di salah satu majelis aja, majelis manapun. Minal majelis ilal majelis, dari majelis ke majelis lain. Minal masjid ilal masjid, minal bait, dari rumah ilal bait. Ngaji di mana-mana. Malam Jumat di rumah Ustadz Agus, minal bait ilal bait, dari rumah ke rumah ngaji Yasin. Itu baca Quran. Ain itu. Datang dong kita. Apalagi kita paham tentang Al-Quran. Jangan mufarraqah. Dan jangan juga majelis yang sudah ada nanti jadi bubar. Makmurkan majelis-majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Di majelisnya kita harus penuh iman, mantap di majelis. Kata Rasulullah, datangi raudhah min riyadil jannah, bersantai-santailah di dalamnya. Tiduran boleh, selonjoran boleh, sambil tidur, sambil ngantuk, sambil kentut boleh. Min riyadil jannah, berlama-lamalah di dalam majelis. Jangan seakan-akan majelis itu seperti neraka. Baru datang udah baru nyampe udah wah. Baru juga duduk merem nunduk. Yang diributin dongkal. Woi dongkal hatimu untuk menjadi yakin. Dongkal keyakinanmu di dalam majlis banyak ilmu, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
wa irsyadu ustadzi. Carilah guru yang memang pandai, cerdas, cerdik. Pada intinya semua guru itu adalah pinter. Tapi dimansuh oleh ahli-ahli hadis bahwa yang dimaksud pinter di sini adalah carilah guru yang membuat dirimu pandai dan berakhlak baik dohir maupun batin. Ya, kalau akhlaknya cuma mulut doang mah ketemu ustaz, artinya apa? Dongkol. Pade itu secara dohir, tapi batinnya ngaji sama Ustaz Askar nggak bakalan bisa-bisa. Itu mah majelis apa? Majelis dukun. Majelis dukun. Kalau dukun mah di sono tempatnya ada dukun. Ya lokal kalau orang kesini sakit, datang sakit, ya kan? Kalau saya mah kan punya ijazah ya nyembur sama anak kecil. Saya sembur, brot disembur, katanya dukun. Iya. Padahal makan kita bacanya apa? Quran yang kita baca, kita sembur tuh anak kecil, brot diam lagi nangis. Ya. Jadi ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah kalau kita paham, ngerti tentang fardu ain, orang ngaji, orang lain nggak ngaji, kita jengkel, kita sendiri nggak mau ngaji. Lah di mana nih? Kebolak apa kebalik? Kebolak-balik namanya. Kalau paham fardu ain, ya ngaji. Makanya kalau orang alimah wajib dosanya cuma 1, kalau orang bodoh 2. Apa kata pepatah mengatakan dan bun alim dan bun wahid. Tuh. Dosanya orang alim masa dan bun jahil dan bani. Dosanya orang bodoh madu 2. Kalau kita alim dosa cuman 1 karena paham. Seumpama apa? Duit kagak punya dalam perjalanan. Iya kan? Dalam perjalanan. Daripada jauh kita nggak sampai rumah, tiba-tiba ada motor nganggur, ada kuncinya lagi. Kalau kita orang alim punya akal sehat, daripada gua nyolong nih motor ada kuncinya, mendingan gua cari tebengan. Tapi kalau orang bodoh udah tahu ada motor nganggur, sepi, nggak ada orang, enggak, kuncinya ada lagi di situ. Jadi diambil, disikat sama dia. Yang penting dapat motor sampai ke rumah. Itu namanya kalau orang bodoh mah kudunya dosanya 1, pantes. Tapi kalau orang pintar mah dosanya 1, kalau orang bodoh mah 2. Karena apa? Karena kebodohannya. Maka kata Rasulullah, janganlah kita jadi orang bodoh. Kun aliman wala takun jahilan. Dadi sira wong sing pinter, wong sing ngalim, ojo dadi wong bodoh. Priwe carane ben ora dadi wong bodoh? Ya carane kowe ngaji. Au muta'aliman, ngaji yo ben kowe alim, ben kowe pinter. Nek ngaji, sekalipun Allah tidak menjamin kita ngaji juga pinter, tapi kalau kita ngaji mah wajib datangnya ngaji tuh. Mustahil kalau ngajinya lama mah nggak bisa, nggak mungkin. Pasti paham, mesti paham. Makanya ngaji tuh jangan sebentar, yang lama masanya. Ya. Karena ilmu mah nggak ada junjungannya, nggak ada ujungnya. Kalau mondok kita, masya Allah, ulama-ulama kiai zaman dulu mondok tuh 20 tahun belum ada apa-apanya. Masya Allah, sekarang mau mondok 3-4 tahun keluar udah hebat.
Nggak masalah dipanggil ustaz, tapi hebatnya ini yang jadi masalah. Kiai dulu Masya Allah 20 tahun juga masih haus dengan ilmu. Makanya kan ada tuh yang suka dikaji tuh, alala tanalul ilma illa bisittatin sa'ambika an majmu'i habibayanin. Itu suka dilagu-laguin tuh sama orang-orang pondok dulu mah. Sekarang udah lupa tuh. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Jadi kita ini orang menuntut ilmu itu nggak bakal dapat ilmu. Ya. Kudu diingat-ingat kalau kita mau nuntut ilmu itu ada 6 perkara. Yang pertama apa? Zukain wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa irsyadu ustadi wa tuliz zamani. Itu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu cerdas kita kalau orang mau bermanfaat di majelis kudu cerdas. Datang ke majelis berarti kita pengen jadi orang A. Datang ke pondok pengen jadi orang A. Itu syarat itu. Kita harus cerdas kalau ngaji. Kalau lagi ngaji, buang semua masalah pribadi. Tinggalin semua punya utang yang jutaan, lupain dulu semua. Yang penting ngaji. Dendam sama orang, hilangin. Yang penting ngaji biar cerdas. Ketika ada yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah berilah aku nasihat, kata Rasulullah, la taghdab, la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. La taghdab walakal jannah. Kalau kita kagak doyan marah, masuk surga. Itu paling, ya surga lah paling. Nggak mungkin kita mau masuk neraka. Syaratnya kalau kita pengen punya ilmu kudu punya 6 syarat. Yang pertama cerdas, yang kedua semangat, giro. Setiap ada waktu majelis taklim, persiapkan diri kita dari siang tuh. Oh, nanti malam ngaji ini. Oh, ini ngaji bulanan nih. Oh, ini ntar setiap malam Selasa, malam Jumat di majelis sendiri ini. Gitu. Dipersiapkan. Cerdas, semangat. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Yang ketiga kita harus sabar. Karena di dalam majelis mah kita juntrung mendengarkan ilmu. Jangan main HP mulu. Kalau main HP mulu ya nggak masuk ilmunya. Kita dari siang udah dongkal bawa, dongkal bawa. Dongkallah keyakinan. Didongkrak keyakinannya dengan kue dongkal. Cerdas, semangat. Yang pertama, yang kedua semangat, yang ketiga sabar. Dan orang ngaji itu harus butuh biaya. Biaya itu maksudnya kita mendatangi majelis taklim. Agar apa? Supaya kita mendapat petunjuk daripada guru. Minta petunjuk sama guru 5 tuh. Yang keenam apa? Orang ngaji itu harus dengan waktu yang tulis zaman, waktu yang lama. Kalau ngaji di majelis taklim 2 jam aja udah pantatnya usat esot. Tapi kalau ngobrol dari dohor sampai asar masih kurang, disambung lagi habis sholat asar. Iya. Jadi carilah kita guru yang bisa membuat kita pandai berakhlak, pandai dohir dan batin. Akhlak dohir dan batin. Jangan kita ngejelimet nanti. Ya. Karena urusan hati ini beda dengan lisan. Beda dengan lisan. Jadi harus kita pandai-pandai menyetir hati kita, menyetir lisan kita
dan menyetir akal kita. Artinya bersihkan hati, bersihkan lisan, bersihkan akal kita. Itu yang disebut apa? Qad aflaha man tazakka. Barang siapa yang mensucikan dirinya baik zahir maupun batin, maka itulah orang-orang yang beruntung di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandai-pandailah kita mencari guru sejatining guru, ya. Guru yang memang tidak takut akan apa? Akan profesi dirinya, ya. Ikhlas karena Allah dalam mengajar, bertanggung jawab dalam mengajar, membuat orang yang diajarkan itu bisa pandai memahami apa yang diajarkan. Itulah sejatinya guru. Maka semua guru pasti pinter, tapi carilah guru yang memang betul-betul yang bisa membawa kita menuju ke jalan yang bisa memandaikan kita, yang bisa membuat berakhlak baik kita, baik akhlak zahir maupun batin. Bahaya loh, makanya banyak zikir. Kalau orang jarang zikir, terus zikirnya juga nggak pakai guru, akibatnya apa? Ketika ia ghadab kepada sesamanya, ketika sholat, Allahu Akbar, ingatnya sama musuhnya yang dianggap musuh sama dia. Jadi nggak ingat kepada Allah. Gitu kan ruku, ingat lagi, kebayang lagi wajahnya. Karena apa? Karena saking ghadabnya dia tidak mampu merealisasikan hatinya. Daripada apa? Daripada keghadaban, emosi. Sehingga mencari-cari kesalahan-kesalahan, mencari-cari di mana kelemahan. Hal seperti ini insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meridhoi. Ya, kita berdoa semoga kita dijauhkan daripada ghadab, dijauhkan daripada sum'ah, dijauhkan daripada sombong. Maka kuncinya satu, selalu kita zikir kepada Allah. Kenapa guru kita bilang jangan sampai enggak zikir? Zikir terus. Siapa orang yang berzikir berarti ia wa iqamus sholat. Kalau enggak zikir berarti enggak sholat. As-sholatu lidzikri. Makanya guru-guru thariqah itu jarang nyuruh sholat tapi nyuruh zikir. Karena hakikatnya sholat itu adalah zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga hati kita jadi lembut karenanya, karena kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauh kepada Allah atau Allah jauh, kita dekat Allah makin dekat, kita semangat Allah masing semangat. Hadiah orang-orang yang berzikir hanya Allah dan kita yang melakukan zikir, itulah yang tahu rahasianya. Orang lain belum tentu tahu. Kenikmatan dalam zikir itu banyak fadilahnya, banyak keutamaannya, tidak perlu dijabarkan. Karena hadiah dan keutamaan zikir itu hanya kita dengan Allah yang merasakan. Bagaimana kita vertikal ketika sholat dengan Allah, ketika hati kita bersatu berbicara dengan Allah. Diawali dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Belajarlah dari situ, kita selalu mengingat Allah dalam sholat kita. Walaupun kita tidak paham apa yang kita baca, upayakan hati dan akal kita Allah. Tidak ada akal kita, tidak ada hati kita selain Allah. Karena kita vertikal sedang berbicara dengan Allah, walaupun kita tidak paham apa yang kita baca. Makanya fungsi definisi daripada belajar itu bagaimana caranya supaya bisa memahami tentang apa yang kita baca ketika sholat.
Minimal kita baca Fatihah rapihin. Bacaannya, makharijal hurufnya, tajwidnya, bacanya rapihin. Lalu kemudian kita mentadaburi. Mentadaburi itu bukan hanya kita pandai berbicara Al-Quran, tapi kita memahami tentang isi kandungan Al-Quran. Jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, takbiratul ihram, ta'ud, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika mengucap bismillahirrahmanirrahim, hati kita aqulul lisan wa tasdiqu bil qalbi. Ketika kita berbicara bismillahirrahmanirrahim, hati kita bareng ngomong dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha ngomong. Tadaburi Al-Quran satu ayat demi satu ayat. Hafalkan isi kandungan Al-Quran. Selain daripada kita menghafalkan lafadznya, kalimatnya kita hafalkan. Tadaburi. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ngomong dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Seru sekalian. Alam. Terus begitu dan begitu. Hafalkan. Maka orang ngaji itu, kalau orang nuntut ilmu itu sebetulnya nggak ada seminggu sekali, 2 minggu sekali, nggak ada. Tiap hari kita nuntut ilmu. Kalau orang mondok ada batasnya, setahun, 2 tahun pulang, 3 tahun pulang, 5 tahun pulang, 10 tahun pulang, 20 tahun pulang. Tapi ilmu nggak ada batasnya. Milal lahdi ilal lahdi. Keluar dari perut ibu kita sampai kita masuk ke liang lahat, baru kita berhenti menuntut ilmu. Semasa kita masih hidup, maka mohonlah kepada Allah, beristiazahlah kepada Allah daripada ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Mohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, a'udzu billahi min ilmi la yanfa. Aku mohon perlindunganmu dan aku berlindung kepadamu daripada ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Jadi kita jadi sejati ning guru, di mana ketika kita menemukan seorang guru, maka disitulah kita punya keyakinan. Untuk apa? Untuk menimba ilmu dengan cara adab dan akhlak terhadap guru. Insya Allah, kalau memang itu dilakukan, ilmu kita akan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngaji udah jam segitu, jadi nggak ngaji ceramah. Udah jam 11. Besok aja lah. Besok aja Ustaz.